Pembentukan karakter manusia secara Injili. Salah satu pengajaran Yesus Kristus tentang urusan watak yang harus diketahui sehingga manusia dapat mengerti dan dapat pula bertindak untuk berubah adalah hadirnya roh-roh jahat dalam tubuh dan hati manusia. Dalam perubahan karakter atau sifat yang perlu diketahui adalah bahwa roh jahat dapat keluar masuk bahkan mendiami tubuh dan hati setiap manusia. Hal ini diajarkan Yesus dalam Injil, Matius 12 ayat 43 sampai 45, 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. 44. Lalu ia atau roh jahat itu berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. 45. Lalu ia atau roh jahat itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Yang perlu diketahui, roh jahat itu keluar dari manusia, bisa saja karena diusir, seperti yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya saat di bumi, di dalam Injil, Markus 9 ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Dari ajaran ini dapat pula kita ketahui bahwa roh jahat mampu mengendalikan manusia menjadi seperti nama roh jahat itu, seperti yang diajarkan Yesus di atas. Roh tuli membuat orang jadi tuli dan bisu. Contoh lainnya, roh cemburu membuat orang jadi cemburu. Bilangan 5 ayat 14. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, dari dua contoh ini dapat membuat kita mengerti bahwa roh jahat ini dapat mencemarkan atau menajiskan tubuh rohani kita. Lalu roh-roh atau hal-hal jahat apa saja yang bisa hadir dalam tubuh kita, yang bisa membuat sifat atau karakter kita seperti nama roh-roh jahat itu. Dalam beberapa ayat di Injil sudah Yesus jelaskan juga tentang hal-hal jahat itu, seperti yang tertulis dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23. 21 sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, 22 perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dari ayat di atas, kita dapat mengenal berapa roh jahat yang dapat membentuk karakter buruk seseorang. Seperti, roh curi membuat orang jadi pencuri dan koruptor. Roh pembunuh bisa membuat orang jadi pembunuh, baik membunuh fisik maupun pembunuhan karakter. Roh sombong membuat orang jadi sombong dan angkuh. Roh serakah membuat orang jadi serakah dan rakus. Roh zina dapat membuat orang selingkuh dan berzina. Dan seterusnya, tinggal saudara lanjutkan sesuai sifat buruk yang diketahui. Yang lebih parahnya lagi, jika roh-roh jahat ini tidak dibereskan atau disingkirkan dari hati orang percaya, maka orang yang menyimpan roh-roh jahat di dalam perbendaharaan hatinya, hal itu membuat orang tersebut tidak mempunyai bagian dalam kerajaan surga. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 9-10, juga Galatia 5 ayat 19-21. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, atau homoseksual, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Mari saudara, selidiki hati saudara, masih adakah roh-roh jahat yang bercokol dan mengendalikan dari dalam diri saudara? Jikalau roh-roh jahat pembentuk sifat buruk itu masih ada di hati saudara,
Jangan harap saudara dapat masuk ke dalam surga, sebab roh-roh jahat itu sudah menjadi penghambat untuk saudara memasuki kerajaan surga. Lalu, bagaimana cara membereskan roh-roh jahat atau hal-hal najis itu tersingkir dari hati manusia? Yesus Kristus adalah jawabannya. Melalui Injil, Yesus ajarkan bahwa kuasa yang diberikan kepada setiap orang yang mau percaya padanya dengan mengandalkan nama-Nya yang penuh kuasa, maka orang percaya itu akan dapat menyingkirkan dan memusnahkan segala kuasa dari roh-roh jahat itu. Markus 16 ayat 17 berkata, "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Seperti yang diajarkan Yesus di atas, roh yang menyebabkan bisu dan tuli, dengan keras Yesus perintahkan, keluar dari anak ini, maka roh jahat penyebab orang jadi bisu dan tuli itu segera keluar dari anak tersebut. Begitu pula dengan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentu mereka dapat mengandalkan kuasa yang terkandung dalam nama Yesus Kristus untuk menyingkirkan roh-roh najis dari dirinya maupun dari diri orang lain yang dilayani. Contohnya dengan berkata, "Hai roh-roh jahat, roh curi, roh mabuk, roh serakah, roh dusta, roh perzinahan, demi nama Yesus Kristus, saya singkirkan dari diri saya, dan kuasa jahatmu saya musnahkan, dan tidak berlaku lagi bagi saya." Setelah pengusiran itu, imani bahwa kuasa Yesus Kristus bekerja untuk menyingkir roh-roh jahat itu. Itulah buktinya, bahwa saudara yang mau melakukan ajaran Yesus tentang pengusiran roh-roh jahat, saudara adalah bagian dari orang percaya, karena saudara memiliki tanda orang percaya, yaitu mengusir setan-setan, sesuai perkataan Yesus dalam Markus 16 ayat 17. Demi pembentukan karakter saudara, atau pembentukan karakter dari orang yang saudara kasihi, jangan biarkan diri Anda kosong, agar roh jahat itu tidak punya tempat lagi dalam diri saudara. Ingat ajaran Yesus dalam Matius 12 ayat 44-45, roh jahat itu akan kembali kepada saudara, dan ketika roh jahat melihat rumah rohani saudara, atau hati Anda kosong, maka roh jahat itu bisa masuk kembali ke hati saudara. Tetapi sebaliknya, jika hati saudara sudah terisi dengan hal-hal yang baik, yaitu buah roh dari Kristus, maka roh-roh jahat itu tidak punya bagian lagi dalam hati saudara. Oleh sebab itu, gantikan posisi roh-roh jahat itu dengan buah roh yang bersumber dari sumbernya, yaitu Yesus. Hal itu dapat dibaca dalam Injil, Yohanes 15 ayat 5. "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Buah apa yang dimaksud? Tentunya buah roh, yang menghasilkan sifat atau karakter mulia, seperti yang tertulis di dalam Galatia 5, ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oleh karena buah roh yang bersumber dari Yesus Kristus inilah yang dapat menjadikan saudara mulia di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Ayo saudara, atasi urusan sifat atau karakter saudara dan orang-orang yang saudara kasihi dengan cara yang injili yang diajarkan Yesus. Maka kerajaan surga sudah datang dalam hidup saudara, seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil, Matius 12 ayat 28. "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Tuhan, maka sesungguhnya kerajaan surga sudah datang kepadamu." Selamat membentuk karakter saudara. Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara. Amin.